Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas komplotan Banser, komplotan Ansor Banser ya, komplotan orang yang sok yes, sok segalanya lah. Dan kali ini ada video terbaru kaum muslimin yang mengatakan bahwa Banser itu dijamin surga. Satu-satunya organisasi di Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai kita, para masyaikh-masyaikh kita melalui istikharah, melalui puasa, yang tidak asal kita membuat organisasi. Jadi saya yakin sampai yang ketika sudah bergabung di Ansor dan Banser, insya Allah sampai yang sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Allah. Siapapun yang masuk ke dalam organisasi Banser, kalian sudah dijamin masuk surga. Berarti sebelum kita masuk ke Banser, kita tidak dijamin surga. Itulah mereka kaum muslimin. Kalau koar-koar, Wahabilah yang dituduh oleh mereka sebagai kelompok yang sok suci, sok paling nyunah, sok paling memiliki surga, sok paling memegang tiket surga. Padahal kenyataan mereka sendiri yang seperti itu. Tapi mereka nggak ngaca. Mereka nggak sadar kalau Banser itu kerjanya seperti ini. Jejak digital memang kejam kaum muslimin ya. Kelakuan mereka yang sudah terekam kamera itu sudah beredar luas. Entah itu kejadian kapan, yang jelas sudah beredar luas dan mungkin tak terhapuskan. Dan mereka pun tidak pernah mengklarifikasi, tidak pernah meminta maaf atas perbuatan mereka yang seperti itu. Tapi yang seperti itu mengaku sebagai calon-calon penghuni surga. Saya secara pribadi menganjurkan kita semua untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, santri-santri sekalian supaya bergabung di Banser. Kenapa saya menganjurkan agar Kenapa? santri-santri sekalian itu gabung di Banser, gabung di Gerakan Pemuda Ansor? Karena saya yakin, ya, hakul yakin, saya yakin bahwa orang-orang yang bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, gabung di Banser, saya yakin kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin teman-teman. Yakin kalau dia orang-orang Banser akan masuk surga semuanya. Tidak ada kecuali ya teman-teman. Tidak ada kecuali. Siapapun orang yang masuk Banser akan masuk surga. Gak ada kata kecuali. Kecuali Abu Janda, kecuali itu, kecuali ini. Gak semua Banser masuk surga. Pasti masuk surga. Yakin, hakul yakin. Di mana Rasulullah SAW saja ketika menjamin para sahabat masuk surga, hanya 10 sahabat yang dijamin. Meskipun Rasulullah tahu semua sahabat-sahabat yang soleh ini bisa juga masuk ke surga, tapi tidak dijamin oleh Rasulullah SAW karena beliau tidak tahu apakah di akhir hayatnya dia masih berpegang teguh kepada syahadatnya, kepada ajarannya. Mereka itu terlalu pede mengatakan seperti itu ya. Mungkin masuk surga yang dimaksud oleh mereka itu ya surga dunia. Surga dunia kata mereka, apa? Sarkem. Tempatnya Miftah ceramah ya. Tapi yang sangat aneh dan membagongkan kaum muslimin, mereka itu kalau berbicara tentang Wahabi, mereka itu malah menuduh Wahabi lah yang memiliki sifat seperti mereka, yang sok paling masuk surga, sok paling suci, sok paling nyunah, sok paling bener, sok paling Islam, yang lain kafir, ahlul bid'ah, neraka. La ilaha illallah. Padahal bukti jejak digital justru orang-orang yang mereka sebut Wahabi nggak pernah mengatakan bahwa mereka ini pasti masuk surga, mereka paling nyunah, mereka paling benar, nggak pernah. Mereka hanya berharap dengan amal yang mereka lakukan, berdasarkan ilmu yang mereka ketahui, mereka bisa masuk surga. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustadz. Tolong lihat wajah kami Ustadz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustadz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustadz,
tolong cari kami Ustaz, ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa seneng sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa anak. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT dan doakan Ustadz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang ustadz itu surga sudah di depan mata. Enggak jemaah. Sama, kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjuangan ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustadz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah. Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mau ngisi kajian, dia lihat banyak yang hadir, lalu terjadi dialog di diri dia. Ada yang mengatakan kepada dia, kaifa inna jahaulai wa halak, gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga, gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jauzi, pernah datang di majelis ana 10.000 orang, di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat di tangan. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak, karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak, dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, coba mana bukti ada orang-orang yang kalian sebut sebagai Wahabi kemudian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh komplotan Banser, kelompok Banser, ya, yang dituduh sok suci, sok paling benar, paling nyunah, sok paling masuk surga, yang lain syirik, kafir, masuk neraka. Coba mana buktinya ada Wahabi yang mengatakan seperti itu? Hah? Nggak ada. Justru yang suka mengkafir-kafirkan itu yang komplotan kelompok Ansor Banser. Terkhusus orang-orang NU. Jangan bawa-bawa NU. Ya mau gimana nggak bawa NU, orang yang ngomong juga membawa nama NU. Ya. Kan lucu kalau nggak bawa nama NU, ya. Justru yang suka mengkafir-kafirkan itu orang NU. Makanya kemarin kami membuat video yang judulnya ternyata Banser bukan beragama Islam. Itu bukan kami mengkafirkan Banser, bukan. Tapi itu kalimat sindiran supaya kalian mikir. Kalau masih punya otak. Siapa sebenarnya yang suka mengkafirkan? Ya. Dan kalaupun dikatakan betul Banser itu bukan beragama Islam, itu pun bukan kami yang mengatakan. Kami hanya mengutip perkataan pentolan NU, bahwa NU itu dikatakan oleh dia bukan cuma organisasi kemasyarakatan keagamaan, tapi NU itu sudah agama. Ora NU neraka. Hah? Ora NU salah kabeh. Sing bener mek NU, sing mlebu surga mek NU. Umpama ana wong sing mlebu surga kok ora NU, iku mergo ditolong karo wong NU. Ki kupingmu rungokno. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Nggih, Pak. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Imam masjid
khotib-khotib, KUA, Pak Menteri Agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Coba kaum muslimin, apa salah kalau kami kemudian mengatakan mereka bukan Islam? Mereka jelas dari NU kan? Dan pentolan NU sendiri mengatakan seperti itu. Bahwa NU itu agama, enggak NU neraka. Selain NU salah semua. Berarti kan agama mereka agama NU. Hah? Terlepas NU mau mereka katakan Islam, ya itu urusan mereka. Yang jelas mereka mengatakan NU itu sudah agama, bukan cuma ormas. Ya terserah mereka mau menganggap NU itu Islam, ya urusan mereka. Kita hanya mengatakan apa yang mereka katakan. Dan mereka tidak pernah mengoreksi ucapan mereka itu. Jadi dari sini jelas siapa yang sebenarnya yang merasa sok suci, sok paling benar, sok paling masuk surga. Hah? Jelas kan? Mereka yang seperti itu. Tapi mereka menuduh orang-orang Wahabi lah yang mereka tuduh seperti itu. Hah? Kalau orang waras ya pasti dengan melihat video-video ini mereka pasti sadar bahwasanya mereka lah yang seperti itu, tapi mereka itu menuduh Wahabi, ya. Tapi kalau nggak waras ya sudah terus no ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.